Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang hidupnya berkah, keluarganya sakinah, mawaddah penuh rahmah, dan insya Allah bisa bolak-balik ke Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati para guru, para alim ulama, para habaib, para asatidzah ustadzah. Yang saya hormati Pak Camat Cikarang Barat, Bapak Dr. Andes Lukman Hakim MM, Pak Kades, Bapak Samen, Kanit Humas Polsek Cikbar, Bapak Ibtu Mahmudi. Yang saya hormati Habib Abdurrahman bin Toha Al-Habsyi, Al-Habib Faiz, Habib Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Kiai Haji Bunyamin, Ketua Panitia Ustadz Agus Wahyu, Pak segenap RW RT di Geraha Asri ya. Alhamdulillah, bersyukur kita dikasih sehat walafiat. Halo, masih hidup? Iya, sebab tadi begitu saya nyampe udah banyak yang bubar gitu ya. Rupanya pada nggak kebagian tempat gitu. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bertahan sampai 1:30 ya. Ya kalau saya sih jam 11 pulang gitu. Oh, dari Kodim juga ya, Babinsa ya hadir. Jajal. Oh, ini sengaja dimatiin gitu. Saya pikir udah langsung doa gitu. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul? Nih saya juga lagi cedera nih, ya. Teman saya habis operasi dengkul sebelah itu seharga mobil Avanza baru. Iya, sebelah doang. Kemarin diajak lagi main. Ji, main lagi Ji. Enggak, jangan sampai 2 Avanza katanya gitu. Iya, mahal sehat itu. Dulu ada artis kita namanya Olga Sahputra, Ibu kenal? Kapan kenalannya? Oh, di TV. Sakit setahun dibawa ke Singapura. Menurut infonya lebih dari 20 miliar biayanya. Duit 20 M kalau kita beliin cilok. Kita tumpahin di Geraha Asri. Saya yakin anak-anak bisa mandi cilok gitu. Mahal banget. Dan dulu ada free center namanya Gugun Gondrong. Itu saya yang nganter langsung tuh ke National University Hospital di Singapura. Bawa duit 2 miliar. Itu kayaknya gak sampai sebulan habis. Ya, makanya sehat ini mahal. Kita sih doa deh nih. Ya, ada ancaman-ancaman katanya megatrust, kemudian mau ada lagi cacar monyet. Monyet yang cacar, kita yang puyeng gitu kan. Tapi kalau ini jadi wabah lagi, nauzubillah min. Pandemi kemarin aja 2 tahun lebih Ustadz gak ada kerjaan gitu.
Ya, bener nggak bisa kemana-mana kalau yang di Jakarta. Jumatan aja 8 bulan kita nggak sholat Jumat. Di Mekah aja yang keluar didenda tuh hampir 40 juta duit rupiahnya. Dan waktu saya siaran Indosiar 2020 itu di WA teman-teman yang di Saudi, mereka sahur pakai mie instan 1 biji dibagi 3. Ya, susah. Tapi saya bersyukur selama pandemi walaupun gak ada pemasukan, tapi saya malah jadi pinter jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual. Motor 3 habis, alhamdulillah. Makanya kita juga berdoa nih, mudah-mudahan Allah angkat, cabut bala bencana dari negeri kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Dulu saya juga sering cerita teman saya di Pramuka, Jakarta Timur ya. Sehari semalam lupa bayar infak, Allah uji. Ya, sehari semalam karena dia lupa bayar infak, nggak bisa buang angin. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, sekali keluar 1,5 juta. Coba Bu, ada nggak ibu-ibu sehari 10 kali buang angin? Malah ada yang lebih gitu. Kemarin saya ceramah, saya nanyain ada nggak 10? Pada diam gitu. Nggak ada Bu 10, saya baru 9 Pak Ustadz. Gitu. Apa kita naikin ke panggung, kita tungguin yang ke-10? Dia bilang enggak, udah di belakang aja katanya. Jadi itu urusan sehat aja kayak gitu, Masya Allah ya. Dan ada nikmat yang jauh lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman is. Berapa harga iman kita? Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas sekilo berapa sekarang Bu? 2019, 4 bulan sebelum haji, saya ditawarin sama salah satu bank syariah nyicil emas. Waktu itu harganya 650 juta. Saya berangkat haji, 4 bulan kemudian pulang, harga emas naik 1 miliar. Ditelepon lagi begitu naik, Pak Ustadz nyesel kan. Coba kalau kemarin DP aja 300 juta langsung lunas. Makanya saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Ya karena kalau punya duit beli gitu kan. Dan sekarang kayaknya udah lebih dari 1 miliar, 1,3-an kira-kira sekilo. Ya masih bisa kita genggam Bu emas sekilo. Ibu ada di sini yang pakai anting 6 kilo? Kalau ada saya yakin orang kaya gitu kan. Nah tapi orang beriman jauh lebih kaya. Ya karena imannya lebih mahal dari emas segede dunia. Kalau kemarin di Haji 2024 saya ketemu sama supir, driver yang begitu masuk waktu azan dia berhenti, dia bilang Bapak 250 meter lagi nyampe, saya nggak bisa nganter, ini udah komat, saya mau sholat, silahkan ente mau bayar terserah, enggak juga nggak apa-apa, sama duit sampai kayak begitu, yang dia pentingin adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pernah di Madinah ada ibu-ibu rapi umroh, dia bilang begini sama saya, Pak Ustadz bisa nganterin kita belanja nggak? Saya bilang maaf Bu, saya pembimbing ibadah bukan pembimbing belanja. Saya mau beli emas barang 0,5 kilo. Oh hayu kalau gitu. Beneran dia beli emas 0,5 kilo. Dan itu belum seberapa ya, jamaah saya tahun 2024 ditangkap sama polisi Saudi karena beli emas 1,5 kilo, suratnya hilang. Ditahan tuh emas 1,5 kilo. Iya, begitu beli emas tinggal bayar doang. Kedengeran azan dari Masjid Nabawi. Kemudian kata yang punya toko, nanti aja habis sholat. Takut nggak berkah, udah kedengeran azan kita masih jual beli. Masya Allah. Kalau kita kadang-kadang jangankan azan, imam udah pulang aja kita masih terus aja.
Ya, apalagi ibu-ibu, tapi bukan warga di sini. Menurut Ustadz Wahyu, ya Agus Wahyu, ibu-ibu di sini beda, ya. Maka beliau bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-soleha semua. Ibu-ibu di sini belum ajan aja udah pada sholat. Gimana kurang soleh? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu di sono bu muter di mall, dari mall baru dibuka sampai mall mau ditutup, sampai satpam yang ngasih kunci, ibu kalau masih mau muter lagi nih pegang aja. Jadi ntar saya pulang ibu yang bukain gitu kan. Nah maka kembali kepada iman yang mahal, dan ini password masuk surga. Orang kalau punya iman, maaf, walaupun dia nggak sholat masih mungkin masuk surga. Tapi kalau dia nggak punya iman, walau amalnya soleh, amalnya bagus, nyantunin orang, berbuat baik. A'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Amal mereka seperti fata morgana. Maka iman ini sangat mahal. Pesan Quran juga kalau Jumat tadi itu udah dibacain sama khatib. Ayat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Biarin bu, hidup kita biasa-biasa aja. Uang belanja dikasih suami cuma 30 atau 40 juta sebulan. Kalau kita beriman. Amin. Aminnya orang ngantuk mustajab gitu. Ya aminnya sembari begini, amin ya kan. Dicolek lagi sama temennya, amin. Oh iya. Bu, halo. Mahal ini. Passwordnya masuk surga. Makanya saya punya tetangga di Jakarta, orang Inggris, lahirnya dekat London, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Iya, dia tuh Jumat tadi pagi datang. Dulu saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Tidur gitu kan. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin ya. Makanya saya kalau khotib, kalau khutbah paling gak disukain orang. Karena saya kalau khutbah cepet. Jadi orang baru mau begini, saya udah kelar gitu kan. Wah gak enak nih khotib katanya. Yang enak tuh sampai nempel karpet gitu kan. Iya, ntar kadang-kadang saya gentak lagi bangun ya kan. Dia bilang gue bisa sawan bangke nih kalau begini. Hadirin, halo. Jadi iman nih mahal, jauh lebih mahal dari apapun. Maka jangan ditukar. Ibu-ibu ini kelihatan walaupun dari jauh, walaupun kejagaan begini. Wah ini model artis sinetron semua ya. Tapi ibu-ibu ini pakaian busananya udah bagus, pencinta Rasulullah ya bu. Jangankan emaknya, anaknya aja sekolah. Jangankan sekolah, jangankan ngaji. Berenang aja pakai mukena. Gak ada yang keluar pakai you can see my ketek. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu misalnya disuruh buka bajunya, suruh pakai kaos kutang doang, ngiklanin sabun colek dibayar 1 miliar. Saya yakin ibu-ibu di sini gak ada yang mau. Ya bu? Hah? 10 miliar pun pasti gak mau ya bu. Alhamdulillah, tenang saya gitu ya. Oh di tempat lain saya ngomong begini, ada nenek-nenek yang muter 1 orang nyolek. Pak Ustadz itu berlaku gak tawaran itu buat saya katanya. Kalau berlaku saya aja yang jadi tumbal katanya. Ini setelah sehat mahal. Ya karena yang namanya urusan meninggal gak harus tua, gak harus sakit ya, betul. Pemain bulu tangkis dari China umurnya 17 tahun. Kayaknya jenazahnya masih di Indonesia. Meninggal di tengah lapangan, lagi main, henti jantung. 17 tahun, atlet. Pasti makanannya lebih bagus dari kita.
Kita kan makanan gak jauh dari seblak gitu. Dia ada aturannya, vitamin segala macam. Ngegelepak di tengah lapangan. Iya. Gak harus tua, gak harus sakit. Ada orang yang sampai ketuaan. Saya pernah ketemu sama tetangga saya meninggal di atas 100. Dia juga sebenarnya udah pengen meninggal karena udah gak ada temennya. Ngomong udah gak nyambung gitu kan. Dia masih cerita perang, anak sekarang ngomong-ngomonginnya game Mobile Legend gitu kan. Kong main gak Mobile Legend? Ya gue gak ngerti katanya kan. Ya Bu, dan ya yang namanya meninggal semua dadakan. Gak ada yang bisa bilang, Pak Ustadz teman saya tadi pagi masih ngobrol, siang meninggal. Ya itu biasa. Yang gak biasa kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Nah, maka dalam majelis maulid ini yang pertama kita berharap, ya karena dalam surat Al-Anfal atau At-Taubah nanti dicari, kalau yang ketemu ada hadiah ya dari Ustadz Agus. Ya. Nanti ngelipet karpet kalau nggak salah ya. Jadi ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini yang pertama. Jadi kita nggak akan dapat azab karena di depan saya ngomong masalah megatrust ya. Udah mulai itu gempa ya. Terus kita takut kalau akan ada bencana yang lebih besar. Tapi selama wa anta fihim, selama ada Rasulullah, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang tidak bersama dengan kita, tapi kalau kita menghidupkan kebiasaannya, menghidupkan sunnahnya dan merasa bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, mudah-mudahan kita nggak akan mendapatkan azab. Amin. Ya Rabbal. Dan kalau ada orang yang nggak yakin kebersamaan kita bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di ayat berikutnya kita tidak akan mendapatkan azab selama kita beristighfar. Nabi aja sehari semalam istighfar, di dalam riwayat dikatakan aksar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Wa fi riwayatin mi'a marrah, dalam riwayat yang lain 100 kali Nabi istighfar. Al-Ma'sum Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Saya ingat waktu umroh bareng sama Bang Komeng waktu itu, wah mulus banget. Iya, karena waktu haji aja tuh, jangan-jangan orang sini milih Komeng nih kemarin gitu kan. Fotonya aja ngeselin gitu kan. Ditusuk suaranya uhuy gitu kan. Ya, waktu haji dia ditakut-takutin sama Po Ati. Meng, lu ntar di sono lu, dibales lu suka jahil. Emang kenapa Po Ati? Waktu itu lagi syuting. Saya lagi sholat Pak Ustadz, sujud, begitu mau bangun diganjel ember kataku. Biarin aja tuh Pak Ustadz. Kata Bang Komeng, emang begitu Pak Ustadz? Enggak, kita datang ke sono pengen taubat insya Allah. Dan alhamdulillah aman. Enggak ada apa-apa, semuanya mulus waktu haji. Sampai dia tawaf wada dan bisa sholat di Hijr Ismail. Ya, mulus. Pas dia bangun, rakaat terakhir gelap. Wah ini kali ini hukumannya gitu kan. Tapi alhamdulillah cuman beberapa menit terang lagi karena dia cuman masuk ke gamisnya orang negro gitu kan. Gamisnya hitam, orang negronya hitam gitu kan. Jadi begitu dia bangun kan, hitam nih semua gitu kan. Tapi alhamdulillah ya pas dia bergerak, wah terang lagi gitu. Yang umroh sama saya semuanya mulus sampai kepulangan. Tapi ternyata emang pasti ada aja ujiannya tuh. Ya Pak Camat ya, kita tadi ngobrolin umroh. Pas mau pulang ternyata udah mau menuju Jeddah, diumumin pesawat delay 7 jam. Kata Bang Komeng, ini sih bukan delay Pak Ustadz, ganti hari. Ya kita akhirnya duduk-duduk di bandara. Bang Komeng bilang begini sama saya, Pak Ustadz buruan telepon orang pusat. Kenapa?
Ini jangan sampai pahala saya pada terbang lagi nih. Karena duduk bengong di bandara kan iseng. Ada orang dari Afrika kan dibahas. Tuh orang bukan hitam lagi ya Pak Ustadz ya. Kulitnya biru. Astagfirullah. Gitu. Ya kita yang namanya hidup ya Bu. Ibu-ibu kadang-kadang tukang sayur. Lagi nawar gitu. Begitu nawar mahal harganya. Tuh ibu komen. Bang sayuran jelek juga kayak muka ente. Udah dosa ya kan. Kadang-kadang begitu ibu-ibu beli cabai lagi mahal. Dia yang nambahin sendiri. Ya ngeraupnya hampir seperempat gitu. Tambahin ya bang biar ikhlas katanya. Si abang mau bilang ikhlas mahal gitu kan. Mau bilang gak ikhlas sudah masuk gitu kan. Mana udah minta tambah seperempat pas lagi milihin cabai dia gadoin gitu kan. Udah dosa. Maka kita lebih seharusnya memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan istighfar ini mendatangkan ampunan buat kita. Terus sebagaimana dalam surat Nuh dikatakan kalau kita istighfar itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Amin. Insyaallah kita dikasih rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia karena kita mencintai Rasul yang pertama dan kita ikuti ajaran beliau. Kalau Nabi aja 100 kali istighfar, maka mungkin 1000 kali lebih pun itu kayaknya patut sebagai umat Nabi kita membaca. Mudah-mudahan dengan istighfar itu mendatangkan selalu ya kebaikan buat kita semua. Khususnya nih warga Geria Asri Cikarang Barat ya. Geraha ya. Geraha Asri Cikarang Barat ya. Desanya apa Telajung tadi? Pak Kades ya Telajung. Ya, insya Allah ini kalau lihat dari wajah-wajahnya sih ini wajah orang-orang yang hidupnya enak semua. Amin. Orang yang hidupnya enak tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem gitu kan. Lehernya nunduk gitu kan. Kayaknya meresap gitu kan dan hatinya terus berkata-kata kapan ditutup doa. Baik, itu bagian yang pertama. Kemudian cinta Rasul ini ada cerita lama. Ya, di haji kemarin kebetulan salah satu direktur RCTI satu Temda alama kita. Ya, karena ada Mamah Dedeh, kemudian ada Prof Abdus Somad ya. Kita ngobrol-ngobrol juga. Ustaz, buat sinetron Ramadan, saya kasih buku saya. Ada Warawiri Menuju Surga, satu lagi Cinta Rasul Kok Gitu. Nah itu di buku itu ada kisah yang saya tulis mungkin 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu di Tanah Abang saya kerja sambil kuliah. Ya, saya kerja di percetakan, saya dengar dari luar orang sholawat, aduh bagus banget. Ya, Pak Camat aja tadi meresap gitu ya, 1,5 jam loh. Baca Simtud Duror ya, menikmati betul. Ya ini anak juga, anak muda, Masya Allah suaranya enak. Ya saya sambil ngetik ngedengerin, sampai pas. Ya tuh anak baca Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi.
salam salam alaika. Saya penasaran. Ya ini enak banget. Begitu saya keluar, saya kaget karena tuh anak lagi bulet-buletin kupon togel. Saya bilang astagfirullah, mulut sholawat tangan maksiat. Dia bilang ente ngapain? Pak Ustadz lagi nyari berkah nih. Siapa tahu 3 nomor. Zaman dulu, sekarang kan mainnya judi online gitu kan. Ya, jadi mungkin aja bukan sholawatnya yang jelek, tapi dia tidak memahami ya tentang sholawat itu. Karena ini mulai ya kalau kita cinta pasti paling awal adalah kita sebut namanya, apalagi ada perintahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Maka mudah-mudahan kecintaan kita juga akan berbales. Kalau ditanya nih, Pak cinta nggak sama Rasul? Pasti semua jawabnya cinta. Ibu cinta sama Rasul? Masalahnya Rasul cinta balik nggak sama kita? Kayak nenek-nenek kemarin, saya umroh kan, Pak Ustadz salamnya sama Rapi Ahmad. Saya cinta banget. Ya dia cinta, kan belum tentu cintanya berbalas, betul nggak? Tapi kita insya Allah berharap kecintaan kita juga berbalas. Ya, ada orang-orang ditanya, ente cinta nggak sama Rasul? Cinta Pak Ustadz. Buktinya apa? Buktinya saya punya kaset cinta Rasul, masih ada sampai sekarang. Padahal sekarang kasetnya aja udah nggak ada playernya. Nah, maka di sini saya mau nyampein dulu firman Allah yang sering kita dengar kalau maulid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi teladan yang baik. Ya, hazihil ayat, ya, ayat ini adalah aslun kabir fit ta'assi bin nabi. Ini adalah merupakan asas kita wajib menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan. Dalam hal apa? Bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan, perbuatan dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan sampai tidur buang airnya, itu kalau kita ikutin insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah SAW. Perkataan, ya. Nabi gimana Bu? Bu, halo. Iya. Omongannya Nabi ngajarin, kalau kita nggak bisa ngomong yang berkualitas, maka diem. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong bagus, mendingan diem. Iya. Apalagi kalau kita bisa isi dengan tasbih. Ibu cuman baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu ringan diucap tapi berat nanti di timbangan. Ya. Ibu sambil nyender, sambil zikir, sambil sholawat, itu punya nilai. Ya. Nah ini bisa kelihatan nih ibu-ibu kalau di sini mudah-mudahan beda ya. Saya pernah diundang hadir ulang tahun majelis taklim ibu-ibu ulang tahun yang ke-10 di daerah Pondok Indah. Pondok Indah Bu, jangan tanya harga rumahnya. Saya nanya bayar PBB berapa? 67 juta bayar PBB setahun. Berapa harga rumahnya? Di sini paling mahal berapa bayar PBB Pak Camat? Bayar PBB-nya ada yang 1 miliar bayar PBB. Udah 10 tahun tuh ibu-ibu
Saya lagi duduk ngajar, dia mau nganterin air. Kakinya nyangkut di karpet sambil megang gelas. Iya, dia bilang, kunyuk. Dia bilang, Ustadz kunyuk minum. Aduh, kenapa jadi kunyuk ya? Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di sini semua ngomongnya baik, ya. Ya, saya dengar dari Ustadz Agus juga katanya ibu-ibu di sini kalau latah kagetnya langsung baca Yasin, ya Bu ya. Gak ada tuh yang latah segala punya orang disebut ya kan gitu. Begitu dicolek kaget, Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep gak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu gak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin ya. Ya, dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah gitu. Yang kemarin ibu-ibu viral meninggal di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Habis tahlil Yasin baca wa ilahukum ilahu wahid innalillahi. Saya tanya sama beberapa kiai ulama, itu wa ilahukum ilahu wahid sama enggak nilainya atau maknanya dengan la ilaha illallah? Ya insya Allah sama. Meninggal dia dengan kalimat itu, Masya Allah. Kebetulan saya ketemu sama putrinya, penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Pas ketemu saya nanya, apa rahasianya Umi bisa meninggal dengan kalimat yang baik itu? Dia bilang, Umi kebiasaannya tuh, ya kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Ngumpulnya juga sama orang-orang ngaji. Sehingga Allah pilih pulangnya juga dalam keadaan percis seperti kebiasaannya. Dan ngajinya bukan kayak orang sekarang ya Bu. Kadang-kadang ada emak-emak nih mau ngaji yang penting uploadnya guys. Mak ngaji dulu nih ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Mak sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Lumayan bismillah ya kan. 19 huruf kali 10 190 ya kan. Karena al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan kali 10 dan bukan alif lam mim satu huruf tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ya, berarti kalau bismi udah 30 itu kan. Lumayan ya. Nah, maka Nabi ngomongnya baik, mudah-mudahan kita ikutin. Bu, halo. Ibu misalnya siang-siang ada maulid, pulang belum masak, suaminya datang mau makan, nanya ada makanan apa enggak, ibu bilang hari ini aku enggak masak. Suami ibu karena pencinta Rasulullah dia bilang, oh enggak apa-apa, kalau gitu aku ngikutin Rasul. Rasul kalau nanya enggak ada makanan, Nabi bilang idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Alhamdulillah. Begitu suaminya Bu ya, kalau gitu saya puasa. Puasa ngasih lu duit belanja. Kadang-kadang suka diungkit-ungkit tuh. Apa kamu gak belanja? Duit habis 100.000 6 hari. Karena ibu-ibu ini pencinta Rasul, dia gak mau suaminya lagi marah dia ikut marah. Dia malah tenang. Cukup kok suamiku, duit cepek mah jangankan 6 hari, cukup setahun. Udah saya beliin kalender. Jadi tiap bulan tinggal saya copotin. Ya. Dan Nabi kalau pulang ada makanan, suka dimakan, gak suka ditinggalin. Gak pakai dikomenin. Gua rasa kuenya kue kemarin tuh ya. Risol. Bukan cuman pinggirnya, tengahnya juga keras. Gigi gue nempel kayaknya di situ tuh ya. Udah dicacat-cacat, abis 3 gitu. Pas pulang masih nanyain, lu masih sisa nggak risol tadi? Lu bilang keras katanya. Enggak, gue juga buat ayam katanya. Gue mah nggak doyan, udah nempel di gigi katanya. Nabi nggak pernah mencela makanan. Ya, ini stahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalin.
Ya mungkin ada ibu-ibu ya suaminya habis makan-makan di kantor disuguhin makanan Thailand. Ada namanya tom yum. Wah begitu pulang, lu bikinin tom yum. Ya gue biasa sayur asem. Kata dia udah mirip gitu kan. Asemnya sih dia gitu kan. Ya istrinya ya cobalah bikin. Ya begitu dibikin rupanya rasanya bukan tom yum, Tom Jerry gitu. Karena rasanya uber-uberan gitu. Tapi suaminya ibu-ibu ini pencinta Rasul. Begitu ya istrinya udah kadang-kadang tuh istri bikin sayur asem sampai aseman badannya daripada sayurnya gitu kan. Effortnya kan udah usaha gitu kan. Akhirnya dia makan juga walaupun sambil nyengir-nyengir gitu kan. Bininya nanya, enak kan bang? Senyum gitu kan. Enak gak nih? Dia sebenarnya udah gak kuat ngomong gitu kan. Dia cuman ngangkat tangan gini doang. Jangan gitu dong bang, enak gak nih? Akhirnya 2 tangan diangkat. Ya kalau enak besok bikin lagi. Gak usah. Cukup hari ini ya kan. Ini terlalu nikmat. Jadi ngomongnya baik. Ya. Dan ya kalau kita gak bisa ngomong baik, kita diem. Ya. Ini yang pertama. Kemudian perbuatannya. Oh perbuatannya Nabi SAW. Ya, maka kalau kita ikutin kita nggak akan susah nih. Ya, Nabi quwwatus silah billah, punya kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu. Ya, maka hidup kita nggak akan ada yang susah. Karena janji Allah buat orang yang takwa pasti rezekinya gampang. Kayak orang sini kan nggak ada yang kelihatan punya utang pinjol, nggak ada. Ya, alhamdulillah. Ya paling cicilan panci doang gitu kan. Cicilan panci sebulan 1 juta gitu kan. Ya pancinya mungkin beda ya. Tingkat 5 ya kan. Jadi sekali masak mateng semua gitu kan. Nah, Nabi perbuatannya Masya Allah, akhlaknya jangankan sama sesama muslim, non muslim aja kita nggak boleh. Jangankan sama non muslim manusia, sama jin aja Nabi akhlaknya ada. Jin yang gaib. Kita nih kalau di luar gitu, anak-anak camping mau cebok nggak ada air, pakai apa? Daun, tinggal dibungkus gitu ya. Kan istijmar pakai batu, cari 3 biji batu, cebok pakai batu. Tapi Nabi bilang, perhatiin itu beneran batu, pencet dulu. Kalau hancur gitu. Ya kalau zaman itu ya mungkin kotoran onta. Ya pencet hancur ya kan. Gak bisa bersuci dengan najis. Atau jangan sampai itu tulang. Karena tulang itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Masya Allah, jin kan gaib. Jangan dipakai cebok tuh tulang, itu makanan jin. Ya, jangan sampai mungkin tuh jin sama keluarganya udah ngumpul mau makan, udah baca Allahumma barik lana. Anaknya teriak, mak emang pakai keju? Ah nggak pesen mak. Tahu belinya online tadi. Bu, halo. Baik katanya kan. Nah, maka perbuatannya begitu. Ya, sama binatang aja. Perempuan ahli ibadah tapi kucing di penjara, dia masuk neraka. Idhiya sajanatha ay habasatha. Kucing. Ya, diikat, dianya ibadah. Dia jadi ahli neraka. Tapi maaf, ada wanita pelacur ngelihat anjing yang kehausan, timbul kasih sayangnya, dia turun ke sumur, ambil air, digigit pakai mulutnya, sepatunya yang diisi air itu kemudian diminumin anjing itu. Allah berterima kasih dan mengampuni dosanya. Masya Allah. Ini jangan salah paham ya. Oh kalau kita banyak dosa cari aja anjing. Air sumur aja dosa rontok, apalagi kita kasih soft drink. Apalagi kasih air mineral. Maksudnya ini arifku bil hayawan. Sama hewan aja Nabi itu akhlaknya baik.
Islam mengajarin kita begitu. Ya, ini anak-anak kita ya mungkin nggak suka sama anjing, begitu jalan pagi papasan sama anjing, kalau dia nggak iseng ya nggak usah disambit. Anjing lagi diam kan, sambit palanya. Ini kena kupingnya nih gue lewat gitu kan. Anjing lagi ampil kriep gitu kan, tau-tau batu ya kan. Kata anjing apaan nih kata. Atau papasan ya sama anjing. Anak-anak walaupun gak suka sama anjing gak usah dikatain. Ya begitu papasan, anjing lu. Kata anjing lu apa? Allah. Nabi buang air gak boleh di air yang gak ngalir. Gak boleh di tempat orang neduh. Ya. Misalnya ada pohon rindang, jangan buang air kecil, buang air besar apalagi di situ. Karena biasanya kalau pohon rindang kan orang ngaso. Ya, mungkin ada orang bawa jualan ulekan dari Tangerang lewat sini gitu kan. Wah, ada pohon nih, begitu nyender, tangannya ke belakang. Panas gitu kan. Gak boleh. Itu ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ya, perbuatannya ini ya, apalagi kalau kita dalam hubungannya ibadah, ya kadang-kadang saya malu juga nih kita ya, kadang-kadang cuman wudu mau tidur aja kita males. Kita baca zikir, mungkin cuman baca kulhu 3 kali, tiup ke tangan, balur ke badan. Itu aja kadang-kadang kita males. Padahal itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau kita cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang cinta biasanya ngikutin. Betul? Wah, coba lihat tuh anak-anak, ya, yang rambutnya dipangrok, dikepang dulu baru dikerok, gitu. Karena ngelihat, grup musik cadas, pakaiannya begini, dia ikutin. Maka kalau kita cinta, kita suka juga apa yang dipakai, dimakan, ya. Oleh baginda Nabi SAW. Bahkan kita kalau ngikutin Nabi, minum air aja nih. Minum nih. Air saya yang mana tadi ya gitu. Nih. Tasrabul ma tahsul ala 50 hasanat. Ya, cuman minum air doang. Ini sama udah. Oh ya itu boleh yang itu deh. Cuman minum air doang. Kalau kita ngikutin Nabi dapat 50 kebaikan. Pertama duduk 1. 2, megang minum tangan kanan. Karena setan makan minum dengan tangan. Waktu saya ke rumah Bang Komeng, anaknya saya lihat lagi makan pakai tangan kiri. Saya tegur, Bang, gak ingat hadis Nabi yang makan pakai tangan kiri setan. Iya Pak Ustadz, abang udah ngerti. Itu kenapa pakai tangan kiri? Ini tadi makan tahunya sih tangan kanan, ini pas cabenya aja tangan kiri. Jadi biar yang makan setan deh tuh katanya. Jadi yang mules besok dia katanya. Ya enggak gitu juga. Anaknya aja udah pinter gitu. Nah tangan kanan, terus baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan udah 3 tuh. Ya, udah 30 berarti. Karena kebaikan dalam Islam dikali 10. Minum salas nafahat, 3 tegukan. Wala yatanaffas fis syarab. Kalau minum jangan napas. Apalagi ada yang nungguin di sebelahnya. Habis olahraga ada yang nungguin temennya. Minum jangan napas waktu di gelas itu. Ini kita kadang-kadang sampai temennya nggak jadi minta. Lu nggak jadi minum? Enggak. Lo habis makan jagung ya? Enggak. Tuh kok ngebul katanya. Ya. Terus minum salasa nafahat, 3 tegukan. 1 2 ya aus lah ya kan. Pakai diteriakin ya kan. 3 tegukan. Jangan mentang-mentang ibu mungkin habis senam. Ya. Acaranya pasamen, ya. Wah,
Samen apa sanem Pak? Samen. Ya tulisannya sama ya. Lalu di kampung saya samen tuh kalau anak-anak habis lulus gitu ya kan. Bikin acara syukuran. Mungkin dulu beliau lahir pas lagi syukurannya orang pada lulus gitu kan. Itu nama yang baik ya kan. Karena nama itu doa. Saya dulu pernah naik taksi. Begitu buka pintu tuh supir taksi udah 3 kali nguap. Terus dia curhat, Pak Ustadz gimana sih? Saya kayaknya kurang semangat nyari duit. Saya bilang ganti dulu nama ente. Oh itu nama dari bahasa Arab Pak. Iya. Makanya kalau nggak mau diganti tambahin G di depannya. Ger. Atau plesetin jadi Geri. Artinya tidak. Ger. Goer. Tidak. Emang nama saya apa artinya Pak Ustadz? Karena namanya dia. Maaf kalau ada yang sama nih ya. Tinggal ganti aja berarti. Namanya Kaslani. Kaslan kan artinya males gitu. Pantesan saya nguap mulu Pak Ustadz. Ada juga orang tetangga saya, ini tetangga saya sih nggak enak saya kalau ceritain ya. Karena dari dulu mentang-mentang beda partai sama saya katanya. Ya namanya Rojim. Rojim kan artinya terkutuk. Nah, itu ganti ya kalau nama-nama yang bagus nama doa dari orang tua ya. Halo. Mentang-mentang ibu-ibu habis olahraga ya Bu, pulang aus, ngocek teh manis, langsung gluguk. Anaknya ngingetin, mak pelan-pelan baca bismillah. Iya gue tahu, cuman gue aus. Mak udah diem, enggak itu sendoknya ke bawah. Aduh, sendoknya sampai lewat ya kan. Nah, jadi kalau kita cuman minum begini doang, tahsul ala khamsin hasanat. Begini aja cuman minum gitu doang 50 kebaikan. Kita tidur ngikutin Rasul, buang air cara jongkoknya ada. Ya. Kita masuk kamar mandi, ya kalau orang sini jangan ditanya doa masuk WC deh. Orang sini doa bongkar WC juga bisa ya kan. Ya, kita cuman masuk doang kaki kiri. Itu ada nilainya. Masuk ke rumah nih ntar pulang. Walaupun tuh kamar kita sendiri. Buka kosong tuh kamar. Kita tetap salam. Assalamualaikum. Sambil zikir masuk rumah. Ya, karena begitu kita salam. Jin yang ada di dalam bilang. Ayo kita cabut. La mabita lakum wala asya. Kita gak bisa ikut tidur di sini. Dan gak bisa ikut makan malam. Makanya kalau kita gak pernah salam. Gak pernah zikir masuk kamar. Setan kita pada gemuk. Karena sering makan malam bareng sama kita. Ya, kalau kita salam, dia kabur. Kalau kita nggak salam, tidur bareng. Pantas ngimpinya jelek mulu, diubur-ubur debt kolektor gitu kan. Saya punya cerita, masih cukup nggak nih waktunya nih Ustaz? Kayaknya ibu-ibu udah pada ngebungkus nih. Punya cerita, saya ringkas, saya ada videonya nih. Saya ada videonya seorang dai di Maghrib di Maroko mimpi 3 malam berturut-turut ketemu Rasul. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ngimpinya nih da'iyah minal Maghrib yara fi manamihi salasa layalin. 3 malam berturut-turut mimpi didatangi oleh baginda Nabi. Isi mimpinya apa? Isi mimpinya Nabi pesan sama dia. Salasata ayyam 3 malam berturut-turut. Izhab ila fulan ibn fulan. Wa akhbirhu bi annahu min ahlil jannah. Kamu pergi. Nih namanya fulan bin fulan. Dan kabarkan bahwa dia ahli surga. Salasa layal. 3 malam. Akhirnya dia mulai ngumpulin duit. Berangkat umroh. Selesai umroh. Karena Nabi bilangnya itu orang di Mekah tinggalnya. Kemudian dia mulai setelah umroh mencari. Dia temuin dah orang-orang yang pakaiannya jubah, jenggotnya panjang, pakai sorban. Kayaknya nih orang yang soleh nih. Ternyata nggak ada yang kenalin. Seorang pun nggak ada yang tahu ulama-ulama. Nggak tahu siapa ini orang. Saya ngimpi 3 malam berturut-turut.
Nabi bilang, idhab ila fulan ibn fulan wa akhbirhu bi annahu min ahlil jannah. Gak ada yang kenal. Sampai ada seorang yang kenalin dia di pinggiran kota Mekah. Ya, hada yahdus fi zamanina hada. Ini kejadiannya di zaman kita sekarang. Terus begitu diunjukin fulan bin fulan, orang ini kaget. Dia bilang, anta tabhas an hadzal rajul, kamu cari orang ini. Hadzal rajul la yunasibuka. Ini orang enggak cocok sama lu. Sama kamu ini enggak cocok. Dia bukan orang baik, enggak seperti engkau. Ya, saya lihat engkau adalah seorang alim, seorang dai. Ini mah orang enggak cocok. Enggak, saya mimpi ketemu Rasul dan mengatakan bahwa dia adalah ahli sorga. Akhirnya didatenginlah di pinggir kota Mekah. Ternyata emang bener penampilannya model preman. Begitu dia salam, terus nyampein berita. Saudaraku, saya ini baru umroh, saya dari Maroko, jauh dari Maghrib ke Mekah. Ya, Maghrib itu nyebrang aja udah Spanyol tuh. Ya, nyampe. Saya cuma ngabarin mimpi ketemu Rasul bahwa engkau adalah ahli surga. Dia bilang, anta takzib alai. Kamu bohong sama saya. Saya ini kalau enggak satu kerajaan ini paling enggak satu Mekah saya orang yang paling jelek. Ya mungkin di hampir tiap waktu sholat. Johor hampir, asar hampir gitu. Jadi hampir doang gitu. Jadi enggak jadi sholat. Atau saya sholat udah telat banget. Dan saya tetanggaan sama Masjidil Haram. Tapi saya hampir gak pernah sholat di Masjidil Haram. Ibu yang waktu saya kemarin ngelepas Raffi Ahmad Haji itu. Saya nanya, ini yang berapa nih? Yang semiliar apa? Enggak yang murah aja 850 katanya. Ya kalau kali 10 8,5 M. Cuman pengen sujud di Masjidil Haram jauh-jauh bayar sampai 8,5 M. Ini tetanggaan Masjid Haram dia nggak sholat di situ. Maka dia bilang saya ini orang jelek. Enggak, saya dengar gitu dalam mimpi saya. Akhirnya didesak, kamu punya amalan spesial apa sih? Perbuatan apa sih? Sehingga kok kamu ini disebut min ahlil jannah. Akhirnya dia cerita, begitu didesak dia cerita bahwa begitu tetangganya suaminya meninggal, anaknya yatim. Dia gajinya dibagi 2, separuh buat dia dan separuh buat anak yatim. Sehingga amal itulah yang menyebabkan Nabi hadir lewat mimpi seseorang mengatakan bahwa dia ahli sorga. Dia bilang uqassim ratibi, ya, saya bagi gaji saya buat saya dan buat dia. Karena as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang nolong, orang-orang susah, janda, orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Malamnya kayak orang tahajud, siangnya kayak orang puasa. Makanya itu rahasianya. Ibu-ibu juga gitu ya Bu, kalau tiba-tiba suaminya biasa ngasih uang belanja 10 juta, tiba-tiba jangan jadi 5 juta. Ibu tanya, "Kemana nih?" "Saya kasih anak yatim." Ibu harus tenang. Ya nggak apa-apa. Jangan kayak orang sono, begitu suaminya separuh ngasih anak yatim, dia malah nelisik gitu. Lu ngasih anaknya apa ngasih emaknya? Ya kan anak yatim masih ada emaknya kata. Kalau yatim piatu baru nggak ada emaknya kata. Ya ternyata amal itu. Akhirnya dia nangis. Kalau begitu yuk ke Masjidil Haram. Ya mandi dulu, mandi dia. Selesai mandi dia ke Masjidil Haram. Ini kayaknya sholatnya sholat 4 rakaat berarti sholat Isya. Karena dia menangis sepanjang mendengarkan imam lagi baca surat rakaat pertama. Akhirnya di sebelahnya tuh yang syekh dari Maghrib itu pun ikut tersentuh juga. Ya Allah, orang yang tobat nih. Ya. Kemudian rakaat pertama beres, kedua, ketiga, pas rakaat keempat, bis sujudi qoblal akhir, di sujud sebelum terakhir, yang lain bangun, dia nggak bangun lagi. Ternyata yantaqilu ila jiwarir rahman, kembali menghadap Allah. Wa huwa sajid fil Masjidil Haram. Dia lagi sujud di Masjidil Haram. Ibu, bapak sholat sekali Isya nih. Kita sholat Isya sekali di Masjidil Haram sama aja sholat Isya 55 tahun. Kalau 5 waktu kita ada di Mekah,
Sholat sehari 5 kali sama aja 277 tahun. Makanya umroh haji nggak ada yang mahal. Dan kalau kemarin saya ada jenderal bintang 2, satu maktab, ya ada orang kaya, ada selebritis, ada ustadz terkenal. Kemarin ada juga yang haji tukang parkir, nabung 5.000 tiap hari selama 19 tahun dia bisa berangkat haji. Makanya yang belum haji nabung sehari 5.000 aja, $5.000 ya kan? Ya insya Allah cepat kalau 5.000 perak ya 19 tahun ya. Nah, akhirnya dia bisa meninggal wa huwa sajid bil masjidil haram, dalam keadaan sujud di masjidil haram. Pantes karena orang tergantung kesudahannya. Kesudahannya kayak gitu. Karena dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita tuh jangan tertipu dengan amal kita. Ini kita misalnya jadi orang baik, harus bersyukur dan jangan sombong sama orang. Kita bilang, kayaknya kunci sorga udah ada di tangan gue nih. Siapa yang mau ikut daftar sama gue? Sebab ada orang yang sejengkal lagi nyampe surga, tapi di ujungnya ya'mal bi amali ahlin nar. Dia beramal dengan amal penduduk neraka. Tapi ada orang, waduh kayaknya udah bejatnya bukan main. Jangan ada kata putus asa buat orang yang belum berjalan di jalan Allah. Karena hatta bainahu wa bainan nari illa dhira'. Jarak antara dia dengan neraka misalnya udah tinggal sejengkal lagi. Faya'malu bi amali ahlil jannah fa'adkhalahu Allahul jannah. Dia beramal dengan amal ahli surga, akhirnya bisa jadi dia masuk surga. Makanya selain perkataan, perbuatan dan setiap keadaan kita lakukan karena kecintaan kepada Rasulullah. Dan termasuk nih persatuan umat, nih perintah. Ya, perintah Nabi supaya kita jangan berpecah belah, supaya kita bersatu. Nih jari aja kalau bersatu. Saya ceritain ringkas deh ya. Saya waktu kalau mau jalan sahur tuh ke Indosiar, ada anak-anak muda pengangguran, mau sahur aja beli nasi goreng sebungkus dimakan berlima. Mereka patungan, ada yang 5.000, 4.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Kebeli sebungkus. Cuman mereka bikin perjanjian, yang 5.000 boleh pakai 5 jari, 4.000 4 jari, 3.000 3 jari, 2.000 2 jari, 1.000 1 jari. Kebayang yang kenyang yang mana Pak? Yang 5 mah Pak nasi dapat, telur kena, acar nyangkut gitu. Yang paling kesian tuh yang sendiri. Ya, nasi jatuh melulu. Telur disogok-sogok itu kena sama orang. Tinggal ketimun acar diuber-uber masih dapat juga sama orang. Yang lain kenyang, dia cuma belepetan minyak doang. Ya, cuma diemut lagi begini. Nah, ini kebayang kalau kita kompak. Apa sih yang nggak bisa kita kerjain kalau kita bersama? Ini masjid cakep begini, saya lihat aja pintunya nih. Waduh, ini kayaknya saya lagi bangun masjid, saya pengen contek juga. Ini bangunan kayak gini, bisa nggak yang bangunnya satu orang? Bisa mati tuh tukang. Baru hari pertama juga nyerahin pacul sama DKM ya, Pak Kiai pacul aja saya deh. Masjidnya segini masa saya ngerjain sendiri gitu kan? Gimana caranya gitu? Tapi kalau kita kompak ya bersama ya, ibu-ibu bikin makanan ya, ada yang bagian. Ya kadang-kadang kalau orang kaya kan nunjuk aja udah enak ya, kalau orang kaya jadi ya kan. Kalau orang susah nunjuk apaan loh? Tanjak tunjuk ya kan. Nyumbang kagak, nunjuk aja. Dia bilang saya mah nggak mau kayak orang-orang. Orang mah tuh kalau nyumbang di masjid pakai ditulis-tulis. Gak ikhlas. Saya nggak pernah begitu. Saya selalu pakai hamba Allah. Tuh nomor 5 hamba Allah tuh saya. Saya mah ikhlas aja orangnya kan. Ini AC siapa yang pasang? Bapak, enggak, saya nanya siapa katanya. Saya pikir dia ya kan. Nah, terakhir buat siapa yang bisa ngikutin Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa yang makrifat Allah, tahu bakal ketemu Allah dan tahu ada hari akhir. Kemarin ada di WA, di Instagram, orang gali kuburan, udah sering sih. Terus di lahatnya dia cobain masuk, nih rumah kita segini nih ntar. Mau ngapain sih kita? Dia bilang. Saya punya kakak kelas SMA, dia sales, marketing.
Ya, tapi marketing real estate-nya kuburan yang di Kerawang. Yang Al Azhar punya. Pak Ustadz mau ngambil nggak yang hook? Ntar saya tambahin selobang deh. Kita udah ngeri aja denger ya. Saya jualan juga nggak ada orang Pak. Yang tua saya samperin, Kong mau beli tanah kuburan nggak? Lu mentang-mentang gue udah tua lu ya katanya. Lu tawarin gituan ya, padahal sih sebenarnya persiapan. Ya kan? Cuman yang yakin bakal pulang. Yang yakin bakal rojiun. Dia aja yang bisa ngikutin Rasul. Karena liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kita percaya semua ada hari akhir. Dan tempat yang adil bukan di dunia tapi di akhirat. Kita capeknya, lelahnya ibadah. Taat kepada Allah. Ngikutin Nabi. Walaupun mungkin kadang kita dicela. Mungkin kadang kita dihina. Tapi inilah jalan yang membawa kita kepada keselamatan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah 11:30 kayaknya cukup ya. Muka juga udah pada bengep kelihatan gitu kan. Namanya udah jam segini ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya kalau kita nggak ketemu lagi di sini insya Allah. Kalau nggak di Geraha Asri kita ketemu lagi, kita ketemu di Mekah. Amin. Kalau nggak ketemu di Mekah kita ketemu di Madinah ya. Oktober saya umroh ya. Memang udah habis sih, udah penuh ya. Nanti ada lagi Januari, kalau ada orang sini yang mau daftar nanti saya diskon 10.000 perak ya kan. Yang penting ada diskonnya lah ya kan. Kita bisa bersama, kalau nggak ketemu di sana nanti kita ketemu di sorga. Amin. Ada ibu-ibu paling belakang masuk sorga. Pak Ustadz, saya yang dulu di Geraha Asri, Muhajirin. Wah ibu masuk sorga juga. Ya saya di Blok F Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.